Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farmin, Stambuk 1809-20532, kelas tambang B, jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi dari praktikum geologi struktur tentang pembahasan struktur bidang. Untuk lebih lanjutnya, kita masuk pada video berikut ini. Pertama, pada praktikum kali ini, praktikum geologi struktur, percobaan satu yaitu struktur bidang yang akan kita bahas. Untuk penyusun saya sendiri, Farmin dengan Stambuk 1809-25. Untuk agenda pembahasan pertama yaitu tentang definisi dari struktur bidang. Yang kedua yang kita akan bahas yaitu tentang istilah dari struktur bidang. Dan yang terakhir pada materi struktur bidang praktikum geologi struktur, pembahasan yang saya bahas ketiga yaitu cara mengukur. Masuk pembahasan pertama tentang definisi dari struktur bidang. Apa sih struktur bidang? Jadi struktur bidang merupakan dia suatu batuan yang membentuk geometri bidang. Nah, kemudian kedudukan awal struktur bidang atau bidang perlapisan pada umumnya membentuk kedudukan horizontal. Setelah itu kedudukan ini dapat berubah menjadi meringkak, mengalami deformasi atau pada kondisi tertentu, misalnya pada tepi cekung atau pada lereng gunung api. Nah, kedudukan miring disebut intial dip. Di samping struktur pelapisan, struktur geologi lainnya membentuk struktur bidang seperti kekar, sesar, belahan, sayap lipatan, dan foliasi. Oke, sekarang kita masuk pada istilah dari struktur bidang. Yang pertama itu strike. Nah, strike adalah arah garis horizontal yang dibentuk oleh perpotongan antara bidang bersangkutan dengan bidang batu horizontal. Yang kedua yaitu dip atau disebut dengan kemiringan. Nah, dip atau kemiringan ini adalah besar sudut kemiringan terbesar yang dibentuk oleh bidang miring yang bersangkutan dengan bidang horizontal dan diukur tegak lurus terhadap jurus atau strike. Yang selanjutnya, struktur bidang Laboratorium Geologi TRUD UPN Veteran Yogyakarta. Jadi ini struktur bidang laboratorium dari Geologi Struktur UPM yang ada di Yogyakarta, di mana di sini ada beberapa istilah yaitu seperti kemiringan semu, lurus jurus atau strike, dip juga, dan dip di sini ada perbedaan seperti arah kemiringan atau dip rection. Ada juga namanya dip ratchet. Selanjutnya yaitu tentang cara mengukur struktur bidang. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam mengukur struktur bidang yaitu pertama pengukuran jurus. Bagaimana caranya? Caranya itu bagian sisi kompas atau sisi E ditempelkan pada bidang yang diukur. Kemudian dudukan kompas dihorizontalkan, ditunjukkan oleh posisi level dari Vino atau mata sapi. Bull eye level, maka harganya ditunjuk oleh jarum utara kompas adalah harga jurus bidang yang diukur. Benlah tanda garis dan berilah tanda garis. Selanjutnya yang kedua itu pengukuran kemiringan. Nah, pengukuran kemiringan yang harus kita lakukan yaitu yang pertama ini kompas pada posisi tegak tempelkan sisi B kompas pada bidang yang diukur dengan posisi yang tegak lurus jurus
pada garis jurus yang telah dibuat pada butir I sebelumnya. Kemudian dinamometer datar sehingga gelembung udaranya tepat berada di tengah atau posisi level, dan gunakan harga yang ditunjukkan. Yang terakhir yaitu tentang pengukuran arah kemiringan. Pertama, tempelkan sisi S kompas pada bidang yang diukur. Kemudian posisikan kompas sehingga horizontal. Lalu baca angka yang ditunjuk oleh jarum utara kompas. Setelah itu harga ini merupakan arah kemiringan atau deep direction dari bidang yang diukur. Nah, yang menjadi tugas untuk praktikum geologi struktur untuk percobaan pertama yaitu struktur bidang, yaitu masalah 2 atau penugasan mandiri dengan soal pada bidang perlapisan dengan kedudukan N45 derajat W per 30 derajat SW. Pertanyaannya, tentukan kemiringan semua pada arah N80 derajat W. Oke, untuk cara penyelesaiannya, perhatikan gambar berikut yang telah. Jadi, langkah apa yang harus kita selesaikan untuk menyelesaikan masalah 2 sebelumnya, yaitu pertama-tama yang harus kita lakukan itu kita buat arah mata angin, dimana kita pasangkan arah N, S, E, dan W. Nah, setelah itu buat garis AC atau AC sebesar 45 derajat dari zone ke west. Nah, selanjutnya baru kita buat garis bantu SR yang tegak lurus berdasarkan titik C. Kemudian kita buat garis C aksen dengan menarik garis 30 derajat ke 30 derajat itu dari garis 45 derajat yang sebelumnya. Setelah itu kita lakukan pengukuran garis dan sudut antara C dan C aksen sehingga diketahui derajat A aksen itu 30 derajat. Setelah itu kita buat garis F2 atau garis semu dengan diukur dari N80 derajat W, kemudian ditarik garis yang terpotong di titik B yang tegak lurus 2 cm berdasarkan nilai C ke C aksen. Dan kemudian langkah yang terakhir yaitu tarik garis A, B dari garis A. Oke teman-teman, itulah tadi hasil dari pembahasan materi tentang praktikum geologi struktur tentang materi struktur bidang. Mohon maaf bila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi dan benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.